Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Nah, balik lagi sama aku tentunya di channelnya Keluarga Kubis. Kali ini aku mau share kegiatan aku biasa ya, belanja mingguan tuh ditemani sama Pak Su dan juga Bocil. Ini aku belanja mingguannya tuh di dekat rumah aja ya teman-teman, karena rasanya tuh agak mager gitu loh mau pergi-pergi jauh tuh. Dan alhasil aku nggak bisa nge-shoot semua videonya karena terlalu rame ya, jadi kayak cuma sedikit-sedikit aja. Nanti langsung aja kita next ke ini ya, food prep aja ya. Mohon maaf ya teman-teman karena memang riweh jadi ya udah aku nggak bisa dapat videonya, nggak apa-apa. Nah, sebelum lanjut lagi aku mau ingetin buat teman-teman yang selalu nonton channel aku tapi belum subscribe, boleh banget subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, dan terima kasih. Oke, ini tuh aku food prepnya di latar tempat yang berbeda ya karena agak mendung gitu, jadi aku harus bisa mencari pencahayaan yang bagus. Ini tuh kayak di kebun gitu ya teman-teman. Nah, itu dia hasil belanjaan aku minggu ini. Aku belanjanya nggak banyak ya karena kemarin habis mudik dan dapet banyak dari ibu aku, dibawain sayuran dari rumah. Pokoknya kalau habis mudik tuh kayak ngerampok gitulah teman-teman. Dan aku juga nggak bisa spill harganya karena lupa ya. Pokoknya cuman ini aja aku hasil belanjanya. Ini yang pertama tuh ada si tempe yang wajib harus ada di rumah. Ini aku beli 2 aja, dan ini biasanya tuh 3 hari udah habis ya teman-teman, nggak sampai 1 minggu full. Terus lanjut lagi seperti biasa juga temannya si tempe, yaitu si tahu. Si tahunya tuh aku beli 1 aja ya, itu isinya 5 tapi agak besar-besar gitu teman-teman. Nanti bisa digoreng atau ditumis-tumis gitu karena bener-bener tidak pernah ada tahu kuning kayaknya di sini, jadi tahunya tuh putih terus. Dan ini karena mau masak botok jadi beli kelapa parut ya, segitu tuh 6.000 aku ingat harganya. Botok pete Cina ya, kemarin dibawain ibu dari rumah. Terus lanjut ini mau food prep yang apa nih, jamur. Ini requestan Pak suami, kangen bikin jamur crispy gitu ya, nanti dibikin jamur crispy kalau sempet. Lanjut lagi, ini ada ubi buat si Bocil tentunya karena dia tuh doyan banget sama ubi. Terus ada buah naga juga karena kebetulan satu tempat itu ada, jadi aku beli. Terus ada perbumbuan ya, aku bumbunya tuh cuman beli itu aja karena kemarin ada cabai, tomat, terus yang lain sebagainya tuh udah dibawain ibu dari rumah. Terus ada protein hewaninya, itu aku beli ayam sama ikan bandeng teman-teman karena tumben ya stok ikannya kemarin tuh agak sedikit karena katanya kata penjualnya tuh kalau ikan pun itu ada musim-musimannya gitu loh teman-teman. Dan harga bandeng itu lebih mahal ya daripada ikan yang aku beli biasanya. Itu kalau biasanya aku beli 10.000 dapat 3, kalau ini bandeng 3 itu harganya 20.000 teman-teman. Dan udah aku masak sekali, ternyata agak ini ya repot buat makan si Bocil karena durinya kalau bandeng nggak di presto kan gitulah teman-teman, durinya itu kecil-kecil dan banyak banget, jadi aku agak kapok ya beli bandeng, kayaknya udah sekali ini aja. Nah, ini dia hasil belanjaan aku tuh cuman segini aja ya, dikit banget. Terus mau lanjut ya, ini tuh masak buat makan siang sama makan malam sekalian. Ini tuh kangen masakan desa gitu ya teman-teman, jadi pengen masak botok pete Cina atau kalau di tempat aku tuh melanding namanya, dicampur sama tempe. Tapi biasanya tuh seringnya dicampur sama tempenya tuh tempe semangit gitu loh, atau tempe yang mau busuk gitu teman-teman. Tapi karena ini adanya tempe yang bagus, ya udah nggak apa-apa, yang penting ada tempenya. Dan masaknya pun gampang ya, dulu aku udah pernah share video masak botok juga waktu aku masih di rumah Boyolali itu, dan ini emang bener-bener enak banget ya teman-teman.
sedep gitu loh. Udah makan ini aja sama nasi hangat udah enak banget. Itu tempenya tinggal dipotong-potong aja kecil-kecil gitu ya. Dan ini nanti tempenya tuh nggak perlu digoreng dulu loh teman-teman, nggak kayak kalau masak si itu ya orek tempe. Kalau orek tempe kan harus digoreng dulu, kalau ini tuh cukup langsung dipotong-potong aja. Kalau udah nanti tinggal dimasukkan saat si petai apa tadi aku lupa namanya, saat si blanding ini udah dimasukkan gitu. Terus jangan lupa bumbunya itu ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, terus ada kencur, ada juga nanti dikasih terasi bakar, terus ada cabai merah keriting, lalu nanti cabai keriting yang hijaunya itu kita potong-potong aja ya teman-teman. Nah pokoknya ini tuh karena apa ya, bosen juga kan sama daging dari kemarin-kemarin itu gejer itu apa namanya daging kurban terus sampai bosen ya. Udah masak asem-asem, udah masak sate, terus juga udah direndang, udah di tongseng itu, dan ini masih ada stok ya kayaknya udah enak banget gitu. Jadi nanti masaknya mau aku selang-seling aja, sehari itu nggak masak daging, mungkin hari berikutnya bisa masak daging lagi kayak gitu teman-teman. Karena kebetulan si bocil itu juga nggak terlalu ini sama daging ya, dia tuh lebih suka ini sebenarnya ikan lele teman-teman. Tapi karena di sini tuh bener-bener lele tuh langka ya, jadi apa harus ini sendiri, ternak sendiri ya atau gimana juga masih bingung ya. Dan harganya tuh kalaupun ada tuh mahal banget teman-teman. Di sini tuh lele sekilo udah mencapai 32.000. Itu masih lele seger ya atau lele mentah gitu. Jadi harganya tuh terpaut jauh sama di Boyolali. Kalau di Boyolali 25.000 itu udah terima beres ya, udah dibersihin sama penjualnya. Teman-teman gimana nih minggu terakhir ya ini di bulan Juni, apakah masih rajin-rajin buat masak atau udah mulai males ya karena bentar lagi udah ganti bulan. Kadang kan ada yang suka jajan-jajan di akhir bulan gitu ya, kayak self reward gitu. Setelah sebulan penuh kita berjuang buat istiqomah masak menghemat, jadi di akhir bulan biasanya untuk self reward. Gimana nih, boleh banget ya, langsung aja komen di kolom komentar. Dan apa ya teman-teman, ini tuh aku juga ada hikmah sih di sini sebenarnya. Meskipun daerahnya sepi, tapi positifnya buat aku, jadi aku tuh nggak pernah kemana-mana, jadi jarang jajan, lebih banyak stay di rumah, jadi nggak boros gitu teman-teman. Tapi ya itu, kalau udah malam pasti di sini tuh sepi ya. Kalaupun mau ke kota atau kemana itu harus melewati hutan-hutan, jadi kayak better di rumah aja gitu. Tapi ya tetap kerasa kayak kangen tinggal di Boyolali lagi gitu teman-teman, karena di sana itu menurut aku kalau lagi pengen sepi ya udah tinggal di rumah aja. Kalau pengen main juga di Boyolali banyak tempat, terus juga pengen yang lebih ramai lagi kan deket dari Solo ya, jadi tinggal ke Solo. Dan mau cari apapun di sana itu lebih mudah daripada di sini teman-teman. Kalau di sini pengen cari apa-apa itu harus ke daerah Bangsri, itu yang terdekat. Kalau nggak ada baru ke Melongo. Kalau nggak ada lagi terpaksa harus ke Jepara, dan itu jaraknya lumayan jauh, jadi agak repot gitu ya teman-teman. Nah oke, mungkin segini aja ya aku sharingnya. Aku nggak sampai video yang masak-masak karena sebenarnya tuh udah mau mengeluarkan kompor di luar gitu loh teman-teman, tapi karena melihat keadaannya itu agak mendung, jadi daripada nanti di tengah-tengah kita masak malah hujan, ya sudah nggak jadi aku record waktu masaknya gitu teman-teman. Oke, aku selalu mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel aku, selalu nonton, selalu mampir, selalu like dan komen. Dan buat teman-teman yang jadi subscriber baru aku, selamat datang dan salam kenal dari aku. Pokoknya jangan bosan-bosan buat nonton video aku dan selalu support aku.
tanpa support kalian aku mungkin nggak akan semangat lagi ya buat video gitu. Buat teman-teman juga yang lagi fokus buat konten YouTube-nya, semangat terus ya buat kita semuanya. Semoga selalu dilancarkan segala sesuatunya, semoga selalu dilancarkan rezekinya. See you next video, terima kasih, sampai jumpa, bye bye.